Halo, selamat berjumpa kembali di channel Sahabat Juara dalam sesi catatan ide. Para sahabat pendidikan, para orang tua, serta adik-adik SD maupun SMP yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, ada pertanyaan bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 ini. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Ada beberapa hal yang akan kita perdalam pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama berkaitan dengan dasar hukum penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021. Kemudian yang kedua tentang jalur pendaftaran. Kemudian ketiga tentang persyaratan apa saja yang harus disiapkan sebagai calon pendaftar, dan keempat bagaimana tips-tips untuk melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Oke, langsung saja yang pertama berkaitan dengan dasar hukum penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 ini masih menggunakan Juknis tahun 2019, yaitu nomor 44 tahun 2019. Ini masih berlaku. Kita bisa lihat di halaman jdih.kemdikbud.go.id dan kita bisa download nanti untuk file-filenya. Kalau saya letakkan di deskripsi, silakan di-download jika diperlukan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jalur pendaftaran. Sama seperti tahun kemarin, bahwa tahun ini juga masih ada 4 jalur yang dilaksanakan. Pertama adalah jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, ketiga ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan keempat ada jalur prestasi. Lalu bagaimana masing-masing jalur ini dilaksanakan? Pertama tentang jalur zonasi. Jalur zonasi ini diperuntukkan untuk penerimaan dalam satu wilayah yang dibatasi oleh aturan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah jalur pendaftaran yang diperuntukkan bagi mereka yang termasuk dalam keluarga kurang mampu. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali adalah jalur penerimaan peserta didik baru bagi anak-anak atau siswa yang orang tuanya pindah tugas, baik itu instansi pemerintah maupun swasta yang nanti ditunjukkan dengan surat keterangan ataupun surat tugas. Kemudian yang keempat adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini diuntukkan bagi calon siswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Jalur zonasi memiliki persentase yang lebih besar, yaitu minimal 50%. Jalur afirmasi memiliki kuota daya tampung 15% dari total kuota yang ada di sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ini memiliki kuota paling banyak 5% dari total kuota yang ada di sekolahan. Jalur prestasi ini paling banyak 30% dari total kuota sisa dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya. Nah, ini penting untuk dipahami oleh adik-adik yang akan mendaftar ke tingkat selanjutnya, baik itu dari SD mau ke SMP maupun dari SMP mau ke SMA ataupun SMK. Untuk informasi lebih lanjut nanti silahkan konsultasi dengan pihak sekolah
untuk menanyakan jadwal ya, karena di kabupaten kota ataupun provinsi masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda tentang waktu pelaksanaan, tetapi biasanya dilaksanakan di awal-awal bulan Juni. Oleh karena itu perlu dipersiapkan dari sekarang. Dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dinyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru ini bisa melalui daring atau luring, bisa dalam jaringan maupun luar jaringan, tergantung nanti kesiapan dari masing-masing wilayah. Oleh karena itu mekanismenya nanti bisa berbeda. Jika di suatu wilayah belum siap untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan daring, ya maka akan dilaksanakan secara luring. Oleh sebab itu ini juga penting diketahui supaya nanti tidak bingung kenapa ini ada yang daring ada yang luring, ya karena melihat juga potensi wilayah masing-masing. Persyaratan pendaftaran peserta didik baru tahun 2020-2021 masih sama seperti tahun kemarin. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut. Untuk jenjang sekolah dasar, persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 sekolah dasar adalah: pertama, diprioritaskan usia maksimal 7 tahun, usia minimal 6 tahun per tanggal 1 Juli 2020. Kedua, jika masih tersedia bangku, maka dapat digunakan untuk usia di atasnya maksimal 12 tahun. Ketiga, usia antara 5 tahun 6 bulan sampai dengan 6 tahun harus dilengkapi dengan surat pengantar dari psikolog atau dewan guru. Keempat, memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir. Kelima, melampirkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Keenam, melampirkan kartu bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi. 7, melampirkan surat penugasan orang tua atau wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Dan yang kedelapan, bagi calon peserta didik penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan mengenai ragam disabilitas yang dialami dari dokter dan atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP adalah sebagai berikut. Pertama, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Kedua, memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir. Ketiga, melampirkan ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6. Keempat, melampirkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Kelima, melampirkan kartu bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi. Keenam, melampirkan surat penugasan orang tua atau wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ketujuh, melampirkan rapor jenjang SD dan atau piagam atau sertifikat prestasi bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi. Kedelapan, bagi calon peserta didik penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan mengenai ragam disabilitas yang dialami dari dokter dan atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang perlu diingat juga, seluruh dokumen persyaratan di atas disiapkan dalam bentuk berkas digital atau soft copy. Tentu saja ada 5 tips yang akan saya berikan untuk adik-adik yang akan mendaftar tahun ini. Pertama, ketahui dan catat jadwal PPDB dimulai. Jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Karena kalau ketinggalan nanti kesempatan untuk mendaftar
khususnya di sekolah negeri ini akan tertutup. Penting juga untuk standby, jangan pergi-pergi apalagi di situasi seperti ini ya. Silakan standby, menunggu informasi, ikuti prosedur yang ada. Kemudian tips yang kedua, tentukan jalur yang akan dipilih. Apakah mau menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, ataupun jalur prestasi. Tentukan mana yang mau dipilih dan tentu harus memikirkan peluang mana yang lebih menguntungkan, apakah dengan zonasi, dengan prestasi, atau dengan afirmasi, atau dengan jalur perpindahan tugas orang tua, mana yang lebih menguntungkan, karena masing-masing punya kuota yang berbeda. Kemudian persiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dengan baik. Dokumen asli silakan di-scan, dibuat PDF atau bentuk foto, kemudian disimpan dalam satu file sehingga satu saat dibutuhkan ketika pendaftaran ulang dan atau saat proses pendaftaran harus mengupload data, ini semuanya sudah disiapkan. Tidak harus bingung cari kesana kemari di mana posisinya, tapi sudah disiapkan terlebih dahulu ya. Tips yang keempat, tentukan dengan matang sekolah mana yang akan dituju. Masing-masing sekolah akan memiliki kuota yang berbeda. Kalian akan tinggal di situ selama 3 tahun. Ini penting supaya kalian bisa betah di situ dan akhirnya meningkatkan prestasi di sekolah tersebut. Tips yang kelima, ikuti aturan yang ada. Jangan melanggar aturan, karena ini dampaknya akan fatal ya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Ikuti, jangan menggunakan jalur-jalur yang di luar aturan. Kita sebagai warga negara yang baik tentu harus patuh dan taat pada aturan yang ditetapkan sesuai juknis. Dan hal yang paling penting diingat bahwa proses pendaftaran peserta didik baru gratis. Jadi jika ada yang menawarkan jasa tertentu supaya lulus atau bisa diterima di sekolah tertentu, jangan dihiraukan ya, karena bisa jadi itu hanya pihak-pihak yang mencari keuntungan. Karena secara tegas dinyatakan bahwa PPDB gratis, tidak dipungut biaya apapun. Itu 5 tips yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian maupun orang tua yang akan mendampingi putra-putrinya melakukan pendaftaran peserta didik baru di tahun 2020-2021 ini ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini.